Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Yuliana Sinarni dalam video kali ini dengan materi Pendidikan Agama Katolik kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Anak-anakku yang hebat, materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang suara hati. Baiklah, yang pertama kita akan melihat tentang pengertian suara hati. Suara hati mengacu pada istilah conscientia dari bahasa Latin, conscience dari bahasa Inggris yang berasal dari kata conscio. Conscientia berarti kesadaran atau pengetahuan. Nah, hati nurani sendiri merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Dalam arti sempit, hati nurani diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu apa fungsi suara hati? Iya, saat ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi suara hati. Ada 3 fungsi suara hati kita. Yang pertama, suara hati sebagai pengikat. Apakah saya atau Anda sekalian harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Saya atau Anda melakukannya karena itu baik atau benar? Saya tidak melakukan karena itu tidak baik atau tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai dorongan. Fungsi suara hati yang kedua adalah suara hati sebagai hakim yang akan mengadili. Apakah yang saya lakukan tadi itu benar atau salah? Dia berfungsi sebagai hakim yang akan menilai atau mengadili. Dan yang ketiga, suara hati berfungsi sebagai penyadar manusia akan nilai. Berikut adalah proses suara hati. Ya, jadi suara hati kita dia akan bertindak atau berproses. Yang pertama, sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk atau disebut indeks. Ya. Dia bertindak sebelum kita melakukan sesuatu, atau proses suara hati yang pertama sebelum bertindak atau indeks. Ia berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua, suara hati bertindak pada saat menjelang kita melakukan sesuatu atau menjelang kita bertindak atau yang disebut iudex. Ia bertindak sebagai hakim yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Dan proses suara hati bekerja yang ketiga adalah bertindak sesudah tindakan selesai dilakukan. Ia berfungsi memberi vonis yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Ya. Dia akan memberi vonis, dia akan menjadi hakim untuk menilai apakah suatu perbuatan kita yang sudah kita lakukan itu baik atau tidak baik. Yang berikutnya adalah suara hati kita
dapat keliru. Apakah kalian yakin? Apakah kalian tahu bahwa suara hati kita juga bisa keliru? Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melihat mengapa suara hati kita bisa keliru. Iya. Yang pertama, karena disebabkan oleh kita tidak pernah menghiraukan suara hati kita. Yang kedua, pengaruh emosi seperti dalam keadaan malu, dalam keadaan takut atau tertekan, dalam keadaan marah, dan sebagainya. Jadi suara hati kita bisa saja keliru atau tidak berfungsi dengan baik ketika kita dalam keadaan emosi atau kita dalam keadaan tertekan. Ya. Bisa jadi suara hati kita tidak bekerja dengan baik, atau hati kita bekerja dengan baik tetapi kita tidak mau mendengarkannya. Yang ketiga, suara hati dapat keliru karena kurangnya pendidikan dalam keluarga. Ya. Contohnya adalah pendidikan tentang kejujuran, bagaimana mengatakan yang benar, atau apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kurangnya pendidikan dalam keluarga misalnya tentang pengampunan, tentang saling memaafkan. Apakah kita sudah seringkali saling memaafkan satu sama lain? Apakah dalam keluarga kita seringkali menuduh orang tua atau sanak saudara kita? Kemudian kurangnya pendidikan dalam keluarga soal kepedulian. Kadang orang tidak lagi peduli satu sama lain, tidak merasa empati satu sama lain. Jadi kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga ini juga bisa menyebabkan suara hati kita dapat keliru dan lain sebagainya. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan pandangan masyarakat. Ya. Jadi kadang suara hati kita dapat keliru ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang selalu merasa semua yang kita lakukan itu baik-baik saja. Ternyata menurut norma atau menurut aturan itu tidak dibenarkan. Tetapi menurut pandangan masyarakat itu benar. Salah satu contohnya adalah ketika kita membuli teman. Ya. Mungkin dalam pandangan masyarakat ketika kita mengganggu teman itu hal yang wajar. Ya. Tetapi sebenarnya itu bisa menyebabkan orang terluka. Jadi pengaruh lingkungan atau pandangan masyarakat ini seperti yang sudah Ibu contohkan itu bisa membuat suara hati kita keliru. Kalau kita terus-menerus berada di lingkungan seperti itu, maka suara hati kita lama-kelamaan akan menjadi tumpul. Kita tidak lagi mendengarkan suara hati kita dengan baik. Nah, anak-anakku yang hebat, bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan suara hati? Yang pertama, Santo Paulus mengatakan bahwa dalam diri kita ada dua hukum. Hukum yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju ke kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju ke kejahatan. Karena itu, selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Ini kita temukan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 4-16. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik, terutama 1778. Di situ dikatakan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi
di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia lakukan atau katakan, manusia berkewajiban mengikuti dengan saksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Dan ada lagi dalam Gaudium et Spes art 16. Di situ ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Jangan sampai keinginan daging lebih besar daripada keinginan roh. Keinginan jasmani lebih besar daripada kita mendengarkan suara hati kita. Ya, ini yang dimaksudkan dalam Gaudium et Spes. Anak-anak yang hebat, apakah kalian tahu bahwa suara hati kita juga bisa dibina? Baiklah, saat ini Ibu akan jelaskan satu persatu bahwa suara hati kita dapat dibina dengan cara-cara yang baik. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya akan sangat berwibawa. Dan keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat serta dipercaya oleh orang lain. Ketika kita sering mengikuti suara hati kita dalam segala hal, maka hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Karena apa? Karena kita tidak merasa beban, karena kita sudah melakukan tindakan tidak sesuai dengan hati nurani kita. Jadi kebahagiaan kita itu bisa diekspresikan dengan apa? Ya, dengan wajah yang selalu riang gembira. Kemudian kita akan merasa berbahagia karena kita selalu dipercayai oleh orang. Kalau kita selalu berkata jujur dan selalu mengikuti suara hati kita, maka keyakinan kita akan menjadi sehat dan kuat serta dipercaya oleh orang lain. Yang berikutnya adalah kita bisa mencari keterangan pada sumber yang baik seperti kitab suci, ya, sering membaca kitab suci, kemudian membaca dokumen-dokumen gereja dan buku-buku lain yang bermutu dan lain sebagainya. Jadi suara hati dapat dibina juga dengan cara mencari keterangan pada sumber yang baik seperti kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain. Bisa juga mencari keterangan pada sumber-sumber lain, tidak hanya melalui kitab suci, dokumen gereja, dan buku-buku, tetapi juga kita mencari sumber lain dari orang-orang yang bisa kita percayai. Seperti Bapak Ibu guru, orang tua, kemudian para imam, para suster, atau orang-orang yang menurut kita bisa mendengarkan kita dan bisa membuat kita bisa mendapatkan pencerahan tentang suara hati kita. Bagaimana suara hati kita bisa menjadi sesuatu yang baik. Yang ketiga, suara hati dapat dibina dengan cara menjaga kemurnian hati. Ya, selalu menjaga hati. Ya, hal ini akan terwujud dengan melepaskan segala emosi dan nafsu. Ya. Kalau kita dalam keadaan emosi, otomatis suara hati kita juga tidak akan bekerja dengan baik.
menjaga kemurnian hati. Benar-benar hati kita itu dijaga dengan baik. Yaitu dengan cara melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih. Ya. Baiklah, anak-anak yang hebat, sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran ini tentang materi suara hati, Ibu mengajak kalian semua untuk merenungkan satu ayat dari kitab suci, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 17. Isinya atau bunyinya seperti ini. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dan ada di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela.